Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Babatur Rahman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang etika bisnis. Baiklah, rumusan masalah yang pertama, apakah pengertian etika bisnis? Yang kedua, bagaimana etika bisnis Islam? Ketiga, apakah dasar etika bisnis Islam dan konvensional? Keempat, apakah prinsip-prinsip etika bisnis Islam? Yang kelima, bagaimana etika bisnis bagi bisnis intrapreneur? Apakah gejala? Yang keenam, apakah gejala tidak jujur? Yang pertama, pengertian etika bisnis. Istilah etika diartikan sebagai satu perbuatan standar of conduct yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika ialah suatu studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Kita lanjut ke rumusan masalah kedua. Etika bisnis Islam. Etika bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika. Yang kita lanjut ke rumusan masalah ketiga, yaitu dasar etika bisnis Islam dan konvensional. Apakah moral merupakan suatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan? Etika bertindak sebagai rambu-rambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Kita lanjut ke rumusan masalah keempat. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam Al-Quran menurut Imam Imaduddin 2007 156 ada 5 dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu A. Kesatuan tauhid unity. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagai terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen. Baiklah, kita lanjut ke rumusan masalah yang kelima. Etika bisnis bagi bisnis intrapreneur. Intrapreneur. Baiklah, kita lanjut ke pokok pembahasan kelima. Etika bisnis bagi bisnis intrapreneur. Etika bisnis bisa mempengaruhi kinerja bisnis yang baik, sehingga sangat penting pada suatu perusahaan, yaitu membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan dan mitra kerja. Yang terakhir, yang keenam, adalah gejala tidak jujur. Gejala tidak jujur di masyarakat, beragam sifat masyarakat, ada yang jujur dan suka berbohong. Oleh karena itu, di dalam melakukan suatu usaha, seorang usahawan diharapkan berhati-hati
dalam melakukan usaha. Kejujuran akan berakhir dengan kebaikan, tetapi kebohongan berakhir dengan kejelekan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Antara lain ialah pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, maupun menyatakan yang benar itu benar, menimbulkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah, konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati, dan perlu adanya sebagai etika bisnis yang diungkapkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya beri penjelasan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.